Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada video kali ini kita kembali akan mengkaji, membaca, mempelajari, mengambil faidah dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri Anis Salaf karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Athar berikutnya yang akan kita baca adalah athar yang ke-18, berjudul Du'aun Jami'un, doa yang menyeluruh. Penulis mengatakan an Muawiyah ibni Qurrata qol, dari Muawiyah bin Qurrah, Allah yang mengatakan kana Abu Darda yaqul, pernah Abu Darda mengatakan, atau lebih tepatnya berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan daiman, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang terus-menerus, wa ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa hadiyan qayyiman, dan petunjuk yang lurus. Qala Muawiyah, kemudian Muawiyah mengatakan, fanara anna minal imani imanan laisa bidaim, maka kita melihat atau kita menyaksikan bahwasannya di antara iman itu ada iman yang tidak terus-menerus. Wa minal ilmi ilman la yanfa'u, dan di antara ilmu ada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa minal hadi hadiyan laisa biqayyimin, dan di antara petunjuk ada petunjuk yang tidak lurus. Athar ini dinukil dari kitab Al-Iman karya Ibnu Abi Syaibah. Nah, kemudian penulis mengomentari, hadza du'aun azimun, ini adalah doa yang sangat agung. Jami'un, doa yang sangat menyeluruh. Yu'tharu an Abi Darda, yang diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Wa kafa bi ta'liqi tilmidhihi Muawiyata tibyanan lahu, dan cukuplah komentar dari muridnya yaitu Muawiyah sebagai penjelas kepadanya. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara doa-doa yang sangat baik dan memiliki kandungan makna yang mendalam adalah doa-doanya kaum salaf. Dan di dalam athar ini disebutkan tentang salah satu doa yang dipanjatkan oleh salah seorang sahabat yang mulia yaitu Abu Darda radhiyallahu anhu, yang dinukil oleh muridnya yaitu Muawiyah bin Qurrah. Di dalam doa ini Abu Darda meminta sejumlah perkara. Yang pertama meminta iman, yang kedua meminta ilmu, dan yang ketiga meminta petunjuk. Namun jika kita perhatikan bahwa masing-masing dari tiga perkara yang diminta ini diberikan sifat-sifat tertentu. Ketika Abu Darda meminta iman, maka iman itu disifati dengan imanan daiman, itu iman yang terus-menerus. Ketika Abu Darda meminta ilmu, maka Abu Darda meminta ilmu yang nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Dan ketika Abu Darda meminta petunjuk, maka Abu Darda mensifatinya dengan petunjuk yang lurus. Petunjuk yang lurus. Nah, kemudian dalam perkataan muridnya itu Muawiyah bin Qurrah, beliau mengatakan,
Ya, ya. Mengapa Abu Darda dalam doanya itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala iman yang terus-menerus, ilmu yang bermanfaat, petunjuk yang lurus? Karena kita menemukan dan kita menyaksikan bahwasannya di antara iman itu ada iman yang tidak terus-menerus. Imannya tidak stabil. Imannya seringkali berkurang dengan kekurangan yang sangat banyak. Kemudian Muawiyah juga menjelaskan bahwa kita melihat, kita mendapati bahwa di antara ilmu itu ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat. Seorang memiliki ilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Bagaimana ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu yang tidak diamalkan. Jika seorang memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, memiliki hafalan, tapi pengetahuannya itu, ilmunya itu tidak bermanfaat untuk dirinya, tidak bermanfaat jadi untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian di antara petunjuk itu juga ada petunjuk yang tidak lurus. Petunjuk yang bengkok. Petunjuk yang tidak lurus berarti tidak akan mengantarkan kepada tujuan. Petunjuk yang tidak lurus berarti akan membawa seseorang kepada kesesatan, bukan kepada kebenaran, bukan kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itulah masing-masing dari tiga perkara ini disifati dengan sifat-sifat kebaikan. Iman yang terus-menerus, ilmu yang bermanfaat, petunjuk yang lurus. Ya. Nah, kemudian dalam komentarnya Syekh hanya mengomentari bahwasannya ini adalah doa yang sangat menyeluruh. Doa yang sangat luar biasa dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Dan komentar dari Muawiyah sebagai muridnya itu sudah mencukupi ya untuk menjadi penjelas bagi athar dari Abu Darda ini. Kemudian yang berikutnya adalah athar yang ke-19 berjudul Takbiratul Ihram. Takbiratul Ihram itu takbir pertama yang menjadi pembuka dalam kita melaksanakan sholat, yang ia termasuk dari rukun ya di dalam sholat. Penulis mengatakan an Sa'id bin al-Musayyab qal, dari Sa'id bin al-Musayyab qal, ia berkata, ma fatatni takbiratul ula mundu khamsina sanah wa ma nadhartu fi qafa rajulin fi sholati mundu khamsina sanah. Ma fatatni at-takbiratul ula, tidak pernah luput dariku, tidak pernah terlewat dariku takbir pertama, itu takbiratul ihram, sejak 50 tahun. Wa ma nadhartu, dan aku tidak pernah melihat fi qafa rajulin, kepada kepala bagian belakang ya, qafa itu seseorang, fi sholati, di dalam sholat, mundu khamsina sanah, itu sejak 50 tahun. Tar ini dinukil dari kitab Hilyatul Aulia karya Al-Imam Abu Nuaim rahimahullah. Kemudian Syekh mengomentari untuk athar ini, hadza sya'nu salaf, ini adalah kondisi atau keadaan kaum salaf. Ma'a takbiratul ihram, dengan takbiratul ihram. Walam yanzur fi qafa rajulin fi salatihi tilata hadhil muddah, dan ia tidak pernah melihat pada kepala bagian seorang laki-laki di dalam sholatnya tilata hadhil muddah, selama rentang waktu ini, itu 50 tahun.
limuhafadzati ala safil awal, karena dia senantiasa menjaga saf yang pertama, artinya selalu sholat di saf yang pertama. Wa kaifa sya'nuna ma'a hadhihi takbirah, maka coba bandingkan bagaimana keadaan kita dengan takbiratul ihram ini, apakah kita selalu menjaganya atau tidak. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, athar ini menunjukkan kepada kita bagaimana semangat dan kesungguhan kaum salaf di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersegera di dalam kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk menjadi yang pertama, menjadi yang terdepan di dalam beramal soleh, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang tidak suka mengakhir-akhirkan dirinya, melambat-lambat dirinya, jika ia berkaitan dengan amal soleh, berkaitan dengan ibadah, ya, berkaitan dengan urusan akhirat. Maka kita dapati salah satunya, ya, dari perkataannya Sa'id ibn Musayyab, seorang tabi'in yang sangat mulia, bahwa ia dalam waktu 50 tahun tidak pernah tertinggal takbiratul ihram. Artinya beliau senantiasa sholat berjamaah tepat waktu. Ya, sholat berjamaah bersama imam, mendapati takbiratul ihram bersama dengan imam. Tidak pernah terlambat dalam sholat berjamaah. Begitu juga Sa'id bin Musayyab ini tidak pernah melihat kepada bagian belakang dari kepala seseorang. Juga sejak 50 tahun, selama 50 tahun, menunjukkan bahwasannya Sa'id bin Musayyab ini selalu sholat di saf yang pertama. Ya, juga menunjukkan tentang semangat yang sangat luar biasa di dalam beribadah kepada Allah. Secara khusus di sini dalam melaksanakan sholat berjamaah, yaitu senantiasa berada di saf yang pertama. Ya, karena saf yang pertama itu sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki keutamaan tersendiri. Sholat berjamaah di saf yang pertama itu memiliki keutamaan, memiliki faidah, ya, yang tidak dimiliki oleh sholat berjamaah di saf-saf yang berikutnya. Nah, inilah keadaan kaum salaf, ya, dalam sholat berjamaah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara umum, ya, yaitu dengan takbiratul ihram, senantiasa tidak pernah, ya, luput darinya, dan juga di dalam sholat berjamaah senantiasa berada di saf yang pertama. Nah, jika kita bandingkan dengan keadaan kita, bagaimana keadaan kita dalam sholat berjamaah, dalam hal kesungguhan untuk mendapatkan takbiratul ihram, untuk berada selalu di saf yang pertama, ya. Nah, seringkali kita terlambat mendatangi sholat berjamaah kita, ya. Seringkali kita tidak mendapatkan saf yang pertama, seringkali kita tidak mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, ya, karena kita terlambat mendatanginya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik pada kita semua untuk dapat menjaga kebaikan-kebaikan, menjaga ibadah-ibadah yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.